Ikan sapu-sapu, atau disebut pula dengan nama ikan bandaraya, ialah sekelompok ikan air tawar yang berasal dari Amerika Selatan dan termasuk ke dalam famili Loricariida. Akan tetapi, tidak semua anggota Loricariida merupakan ikan sapu-sapu. Ikan sapu-sapu dikenal sebagai pemakan lumut atau alga dan sangat populer sebagai ikan pembersih akuarium dalam perdagangan ikan internasional. Ikan sapu-sapu dikenal sebagai Plecostomus atau Plecos dan Plex. Ikan sapu-sapu nyaris dapat hidup bersama dengan ikan akuarium spesies apa saja dan sering diperdagangkan dalam ukuran kecil atau sedang. Meskipun ikan sapu-sapu dapat tumbuh hingga mencapai 60 cm, tetapi menjadi kurang aktif atau bersahabat. Sapu-sapu adalah ikan yang hidup alami di perairan tawar ataupun payau. Ikan ini berasal dari sungai di hutan Amazon, Amerika Serikat. Ikan sapu-sapu dikenal pula dengan nama suckermouth fish dan janitor fish. Akan tetapi, secara internasional ikan sapu-sapu dikenal dengan nama Plecostomus, yang artinya adalah mulut terlipat. Ikan ini adalah sebuah ikan invasif, sehingga ketika dilepaskan ke alam liar, ikan sapu-sapu akan bersaing dengan spesies asli dan mengganggu manatee. Perilaku invasif dari ikan sapu-sapu ini dapat mengubah struktur maupun fungsi ekosistem di sekitarnya. Lalu, bagaimana taksonomi dan morfologi dari ikan sapu-sapu? Simak penjelasannya dalam video berikut ini. Di Indonesia, genus dari ikan sapu-sapu yang paling banyak ditemukan ialah Pterygoplechtes. Genus ini terdiri dari kurang lebih 22 spesies. Tetapi dari sekian banyak spesiesnya, hanya ada 2 yang paling banyak dikenal oleh masyarakat umum, yaitu Pterygoplechtes disyunitivus dan Pterygoplechtes pardalis. Secara morfologi, tubuh dari ikan sapu-sapu ditutupi oleh sisik yang cukup keras, tetapi fleksibel. Bentuk dari kepala ikan sapu-sapu adalah depressed, seperti bentuk kepala ikan lele, dengan bagian abdomen memiliki pola titik-titik berwarna putih yang cukup besar. Ikan sapu-sapu memiliki mulut penghisap yang tepat berada di bagian bawah kepalanya. Sirip dari ikan sapu-sapu adalah sirip dorsal dengan jumlah 9 hingga 14 buah, serta sirip pada bagian dada yang dilengkapi oleh duri kecil seperti gigi. Secara umum, ikan sapu-sapu jenis Pterygoplechtes disyunitivus dapat tumbuh hingga sepanjang 40 cm. Bahkan lebih, pertumbuhan dari ikan sapu-sapu tergolong cukup cepat, dikarenakan ikan sapu-sapu mampu mencapai panjang hingga 35 cm hanya dalam waktu 2 tahun saja. Spesies ikan sapu-sapu Pterygoplechtes disyunitivus seringkali disamakan dengan Pterygoplechtes pardalis. Namun nyatanya, kedua spesies ikan sapu-sapu ini memiliki perbedaan yang cukup mencolok, terutama pada bagian abdomennya. Berdasarkan bentuk ususnya, ikan sapu-sapu memiliki usus yang cukup panjang serta tersusun melingkar seperti spiral. Ikan sapu-sapu dikelompokkan ke dalam jenis ikan herbivore. Akan tetapi, menurut spektrumnya, jenis makanan dari ikan sapu-sapu ini cukup luas, sehingga ikan sapu-sapu pun dikelompokkan ke dalam jenis spesies Euryphagi atau ikan pemakan segala. Habitat asli dari ikan sapu-sapu adalah kawasan sungai dengan aliran air yang cukup deras serta jernih. Akan tetapi, ikan sapu-sapu juga dapat hidup di perairan tergenang. Contohnya seperti rawa-rawa dan danau. Ikan dengan tampilan yang cukup khas serta terlihat sedikit menyeramkan, dengan sirip sedikit tajam ini biasanya hidup di daerah perairan dengan kadar oksigen terlarut yang cukup rendah. Sebagian besar dari spesies ikan sapu-sapu berasal dari Amerika Selatan, tepatnya di Paraguay, Argentina Utara, dan Uruguay. Spesies ini juga ada yang berasal dari Brazil bagian selatan, tepatnya di daerah Sungai Rio Paraguay, Rio de Plata, Rio Uruguay, dan Rio Panama. Berikut beberapa fakta tentang ikan sapu-sapu. 1. Bukan spesies asli Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ikan sapu-sapu bukanlah spesies asli dari Indonesia. Ikan sapu-sapu berasal dari Amerika Serikat dan termasuk dalam jenis ikan air tawar,
yang umumnya hidup di perairan sungai maupun danau. Ikan sapu-sapu dikenal dengan nama Plecostomus, yang kemudian disingkat menjadi nama Plecos atau Plex yang memiliki makna mulut terlipat. Apabila diperhatikan, ikan sapu-sapu memang memiliki bentuk mulut yang cukup unik, sebab mulutnya seperti terlipat ke bawah. Di Malaysia, ikan sapu-sapu sering disebut dengan nama ikan bandaraya, dikarenakan fungsi dari ikan ini adalah sebagai ikan pembersih. Ikan sapu-sapu memiliki ukuran yang cukup besar, terutama untuk ukuran hias dan sejenisnya. 2. Termasuk ikan pemakan segala. Di Indonesia, ikan ini dinamakan sapu-sapu bukan tanpa alasan. Dinamakan sapu-sapu dikarenakan ikan ini adalah ikan pemakan segala. Ikan sapu-sapu memang termasuk dalam kategori jenis hewan omnivora oportunistik. Oleh sebab itu, hewan ini akan menyantap tanaman seperti alga, lumut dan sebagainya. Ikan sapu-sapu juga biasa menyantap hewan-hewan kecil hingga invertebrata. Di Amerika dan Eropa, ikan sapu-sapu juga memiliki julukan lain yaitu janitor fish, karena ikan sapu-sapu memiliki kemampuan untuk membersihkan akuarium dari ganggang serta kotoran yang menempel pada bagian dinding akuarium. Bentuk dari mulut ikan sapu-sapu cukup unik, mirip seperti alat hisap, sehingga akan memudahkan ikan sapu-sapu untuk menghisap serta menyantap alga maupun lumut yang menempel pada permukaan kasar maupun halus. Selain itu, ikan sapu-sapu juga memiliki gigi yang cukup runcing, sehingga ia dapat mengoyak serta mencubit mangsanya dengan cukup mudah. 3. Mudah beradaptasi. 4. Memiliki waktu hidup yang cukup lama. 5. Ikan sapu-sapu dapat dikonsumsi. 6. Memiliki banyak jenis. Ikan sapu-sapu memang memiliki beberapa jenis, terutama ikan sapu-sapu hias, yang seringkali dipelihara di akuarium. Berikut beberapa jenis ikan sapu-sapu hias yang perlu teman-teman ketahui. 1. Leopard frog Plecostomus. 2. Ikan sapu-sapu Zynodontis. 3. Sapu-sapu Zinubariancistrus. 4. Hypancistrus zebra. 5. Golden Royalina. 6. Blue Phantom Pleco. 7. Snowball Pleco. Itulah penjelasan mengenai ikan sapu-sapu yang bisa menjadi ikan hias dan juga dapat dikonsumsi. Semoga semua pembahasan di atas bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semua.